Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1499. Setelah mendengarkan lamaran si Feng, Phoenix Rain terdiam beberapa saat. Mencoba menangkap dua menara kuno secara bersamaan telah mendorong amplop dengan tim mereka saat ini. Jika mereka gagal, keseluruhan kekuatan tempur tim mereka akan berkurang sekali lagi, dan menangkap menara nanti akan menjadi lebih sulit. Namun, tanpa tiga menara kuno, mereka tidak memiliki jaminan untuk menangkap perkemahan monster. Untuk sesaat, Phoenix Rain diliputi keraguan. Jika kita tidak segera bergerak, akan lebih sulit lagi untuk menangkap perkemahan, si Feng mengingatkannya saat melihat keraguan di mata Phoenix Rain. Seperti menara kuno, ada sejumlah kecil perkemahan monster di Pulau Guntur. Hanya ada 17 perkemahan dalam kontes ini. Sekarang berbagai negara adidaya telah menduduki menara kuno, perkemahan akan menjadi target berikutnya. Jika mereka tetap diam, tidak melakukan apa-apa dan membiarkan negara adidaya lainnya untuk menangkap dan menempati perkemahan, mereka akan kehilangan kesempatan yang mereka miliki saat ini. Setelah tim menangkap perkemahan monster, NPC akan bermanifestasi untuk membantu para pemain mempertahankannya, membuatnya jauh lebih sulit untuk diserang daripada menara kuno. Baik, saya akan memberikan Anda kepemimpinan tim. Saya akan melakukan semua yang saya bisa untuk membantu Anda, kata Phoenix Rain, mengertakkan gigi. Pada akhirnya, dia memutuskan untuk mempertaruhkan nasibnya. Selain itu, dia ingin tahu tentang bagaimana si Feng berencana untuk merebut kendali dua menara kuno dari 9 naga kaisar. Ketika Phoenix Rain setuju, si Feng mulai bersiap. Setiap tim yang mengamankan menara kuno di Pulau Guntur akan menerima buff yang dapat ditumpuk yang mengurangi pertahanan dan ketahanan magic monster di perkemahan saat diserang. Di saat yang sama, sekutu dalam jarak 100 yard dari menara yang ditangkap akan menerima buff ekstra yang meningkatkan atribut dasar mereka dan mengurangi kerusakan masuk sebesar 30%. Karenanya, pemain bertahan sangat sulit dihadapi. Selain itu, setiap tim dalam kontes memiliki sekutu di luar pulau untuk membantu mereka melacak pergerakan musuh. Jika tim musuh menunjukkan niat untuk menyerang menara tertentu, tim tersebut akan memperkuat pertahanannya dan mengirimkan bala bantuan. Ini membuatnya semakin sulit untuk mencuri menara kuno yang diduduki. Untungnya, rintangan ini tidak berarti apa-apa bagi si Feng. Master Pavilion Phoenix, kau akan memimpin 80 pemain untuk menyerang menara kuno terdekat Kaisar Naga 9. Cobalah untuk menghindari pertempuran dalam jarak 100 yard dari menara. Anda hanya perlu membuat para pembela sibuk. Saya akan memimpin tim yang terdiri dari 100 orang untuk mengelilingi menara dan menyergap menara di hutan. 40 pemain tersisa akan tinggal di sini dan mempertahankan area ini. Jika Anda baik-baik saja dengan rencana ini, kami akan segera pindah, kata si Feng. Rekan satu timnya tidak bisa berkata-kata ketika mereka mendengar rencana si Feng. Mereka berasumsi bahwa dia akan mengungkapkan ide yang menantang surga yang akan memungkinkan mereka untuk merebut kedua menara sekaligus. Tapi rencananya tampak terlalu sederhana. Kakak Ye Feng, aku khawatir 9 naga kaisar akan menemukan anggota kita terlalu cepat. Dia hampir pasti akan mengirimkan bala bantuan ke menara hutan. Menangkap menara sepertinya akan, kata Blue Phoenix dengan cemas. Bersantai, karena Nine Dragons Emperor sibuk menangkap perkemahan, dia tidak akan memiliki banyak pemain untuk dikirim jika dia mengirimnya sama sekali. Mencuri menara tidak akan menjadi masalah, kata si Feng. Tapi, semua orang terdiam. Keunggulan medan menara bukanlah bahan tertawaan. Mereka tidak bisa mengatasi rintangan dengan keunggulan numerik kecil. Baiklah, karena tidak ada orang lain yang adu mekanik, ayo pergi. Waktu tidak menunggu siapapun. Si Feng kemudian membentuk tim 100 orang dan berjalan menuju targetnya. Big Sis Rain, jika kita mengikuti rencana ini, aku takut itu, kata Blue Phoenix dengan cemas saat dia melihat si Feng pergi. Mari kita lihat apa yang ada dalam pikirannya untuk saat ini. Jika tidak memungkinkan, kita selalu bisa bergabung dengan timnya dan berkonsentrasi pada satu lokasi, kata Phoenix Rain, mendesah. Dia telah menyerahkan otoritas si Feng atas tim. Dia tidak bisa menolak rencananya tanpa mencobanya. Saya mengerti, kata Blue Phoenix setelah memikirkan masalah itu lagi. Pada titik ini, mereka tidak punya pilihan. Setelah itu,
Phoenix Lane memimpin tim yang terdiri dari 80 pemain menuju menara kuno terdekat di bawah kendali Kaisar Sembilan Naga, berharap timnya dapat menyebabkan keributan yang cukup untuk mengalihkan perhatian pria itu dan memikat sebanyak mungkin pemain. Dengan cara ini, pihak Si Feng akan memiliki peluang lebih besar untuk berhasil. Setelah tim Phoenix Lane dan Si Feng pindah, Nine Dragons Emperor, yang sibuk menyerbu perkemahan monster, menerima berita tentang pergerakan mereka dari pengintai di luar Pulau Guntur. Phoenix Lane akhirnya bergerak. 9 naga kaisar bergumam ketika dia menerima laporan itu. Namun, setelah membacanya, dia bingung. Apa yang dia coba lakukan? Dia berani membagi pasukannya. Apakah dia benar-benar berpikir bahwa saya tidak akan menyadarinya? Petik 2. Nine Dragons Emperor tidak terkejut sedikit pun saat mengetahui bahwa Phoenix Lane bertujuan untuk merebut menara kuno di bawah kendalinya. Lagi pula, di antara menara di dekatnya, menara miliknya adalah yang paling tidak berbenteng. Dia telah melakukan itu dengan sengaja. Dia memiliki 350 pemain di timnya. Dengan buff dari 3 menara kuno, dia hanya membutuhkan 100 pemain untuk menangkap perkemahan monster, menyisakan 250 sisanya untuk mempertahankan menara. Dia hanya meninggalkan 102 pemain untuk membela mereka untuk memberi Phoenix Lane ilusi harapan. Begitu dia mengambil umpannya, dia akan mengirim 148 pemain yang tersisa untuk membentuk serangan penjepit, menghilangkan Phoenix Lane dari kontes. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa dia akan membagi pasukannya, menipiskan kekuatan tempurnya yang sudah rendah. Master Pavilion, haruskah saya memimpin tim ke menara? Martial Dragon menyarankan. Tidak, mari kita tunggu sekarang. Hubungi Miracle dan beritahu mereka untuk bersiap-siap. Begitu tim Ye Feng mencapai menara lain, Anda akan bertemu dengan pasukan Miracle untuk mengepung mereka. Saya menolak untuk percaya mereka bisa lolos kali ini. 9 naga kaisar menggeram, mencibir. Dimengerti, Martial Dragon mengangguk. Dia kemudian menghubungi eselon atas Miracle. Waktu berlalu dengan cepat. Sementara tim Phoenix Lane mencoba menarik pasukan 9 naga kaisar ke menara pertama, tim Si Feng beringsut lebih dekat ke menara yang tersembunyi di hutan. Ye Feng, 9 naga kaisar telah mengirimkan kekuatan ke menara Anda. Beberapa anggota Miracle juga sedang menuju ke arah Anda. Secara keseluruhan, 300 pemain berbaris menuju menara hutan. Mereka akan mencapai menara kira-kira dalam 5 menit. Kamu harus keluar dari sana. Phoenix Lane memperingatkan Swordsman, kecemasannya tertulis di seluruh wajahnya. Bahkan jika mereka bertarung di hutan, lebih dari 300 pemain 9 naga kaisar dan keajaiban dapat dengan mudah memusnahkan tim 100 orang Si Feng. 9 naga kaisar sudah selesai duduk diam, ya. Si Feng menjawab, mengungkapkan senyum tenang. Guild Leader, kamu masih ingin tersenyum. Kita berbicara tentang lebih dari 300 ahli. Jika harus berkelahi, kita akan menderita kerugian besar bahkan dengan beberapa pemain tier 2, kata Aquaros, terperangah saat melihat ketenangan Si Feng. Karena 9 naga kaisar akhirnya menganggap kita serius, kita harus melakukan hal yang sama, kata Si Feng, terkekeh. Dia kemudian mengaktifkan skill aktivatable kedua Aura of Space, gerbang spasial. Tujuannya tidak lain adalah menara kuno terjauh di bawah kendali Kaisar 9 Naga. Itu juga menara dengan hanya 25 pemain yang mempertahankannya. Semuanya, masuk ke gerbang. Sudah waktunya kita mengajari 9 naga kaisar harga untuk menargetkan kita. Sementara alat dilarang selama kontes, keterampilan teleportasi senjata dan peralatan tidak. Oleh karena itu, dia bisa dengan bebas berteleportasi di sekitar Pulau Guntur. Bahkan, dia bisa berteleportasi ke luar pulau. Sayangnya, dia membutuhkan Thunder Pass baru untuk masuk kembali jika dia melakukannya. Melihat gerbang tata ruang, kesadaran melanda Aquaros dan yang lainnya. Karena alat dilarang, pemain harus mengandalkan kemampuan mereka sendiri untuk berkeliling di sekitar Pulau Guntur. Keterampilan seperti gerbang teleportasi adalah dewa dalam kontes ini. Atas perintah Si Feng, tim 100 orang memasuki gerbang teleportasi. Saat berikutnya, mereka muncul di depan menara kuno di tepi tebing. Ketika anggota Pavilion Naga Langit yang mempertahankan menara melihat tim Si Feng, mereka tercengang. Sampah, kami sedang disergap, cepat beritahu Pavilion Master. Seorang ranger level 47, yang bereaksi sangat cepat, berteriak. Namun, saat ranger selesai berbicara, pilar api menjulang tinggi dari tanah, menyelimuti sebagian besar pemain yang bertahan. Saat api menyentuh para pemain, tubuh mereka jatuh menjadi abu. Langkah ini tidak lain adalah domain api Si Feng.
Ketika Flame Domain menghilang, kurang dari 10 dari 25 pemain tetap berdiri. Reincarnation of the Strongest Sword God, Chapter 1500. Di salah satu perkemahan monster di Pulau Guntur, tim 9 Naga Kaisar memimpin membersihkan ork liar di wilayah luar perkemahan. Ada jauh lebih banyak ork di perkemahan monster daripada di Menara Kuno. Perkemahan 9 naga yang digerebek dengan mudah memiliki lebih dari 2000 ork liar, dan mereka semua mengenakan baju besi dan membawa tombak dan busur. Dinding batu dan kayu melindungi perkemahan, dan lusinan menara pengawas dengan balista ditempatkan secara berkala di sepanjang dinding. Selain itu, semua ork adalah level 55 ke atas, dan yang terlemah di antara mereka adalah peringkat kepala suku. Grand Lord khusus level 60 bahkan berdiri di tengah perkemahan. Kuantitas dan kualitas monster bahkan memaksa tim ahli 9 naga kaisar untuk bergerak dengan hati-hati agar mereka tidak menarik terlalu banyak monster pada satu waktu. Sementara 9 naga kaisar memerintahkan timnya untuk menyerang menara pengawas, sebuah teriakan tiba-tiba datang dari obrolan tim. Master Pavilion, kita dalam masalah. Seseorang menyergap menara kita. Kami membutuhkan bala bantuan. Penyergapan. Siapa ini? Berapa banyak orang yang mereka miliki? Ekspresi 9 naga kaisar menjadi gelap. Dengan marah, dia berteriak, bukankah ada pengintai yang memperingatkan serangan itu? Untuk menjamin keamanan menaranya, dia telah menugaskan lebih dari selusin orang di luar Pulau Guntur untuk mencari pergerakan di sekitar menara. Namun, terlepas dari pengintainya, menara yang paling tidak dipertahankannya telah disergap. Dia tidak menginginkan apapun selain membuka kepala pengintai untuk melihat apa yang menempati tengkorak kosong mereka. Master Pavilion, tim muncul tiba-tiba. Ye Feng adalah pemimpin tim. Kami kalah jumlah. Kami tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Ye Feng, bagaimana? Bukankah timnya sedang menuju menara hutan? Petik 2. Ekspresi 9 naga kaisar meragukan ketika dia mendengar berita itu. Namun, dia melihat kebenarannya ketika dia menonton siaran langsung yang dikirim oleh bawahannya. Sebelum 9 naga kaisar bisa mengatakan lebih banyak, Si Feng muncul di depan penjaga hutan yang melaporkan, dua bilah pedang dengan mudah memotong leher penjaga hutan. Meskipun penjaga hutan telah menghunus pedang pendek untuk membela diri, Si Feng terlalu cepat. Penjaga hutan telah diserang berkali-kali bahkan sebelum dia bisa mengangkat pedang pendeknya. Setelah itu, streaming langsung terputus dan layar memudar menjadi hitam. Jelas bahwa Si Feng telah membegal penjaga hutan yang melaporkan. Bagaimana Ye Feng bisa sampai ke sana? Pertanyaan mengganggu pikiran 9 naga kaisar saat dia menatap layar gelap. Dia baru saja mengirim naga bela diri untuk mengelilingi Si Feng di menara hutan, namun pendekar telah muncul di menara tebing, lebih dari 10 menit, beberapa menit kemudian. Perkembangan mendadak ini tidak terbayangkan. Namun, Master Pavilion Naga Langit dengan cepat tersentak dari linglung, menyadari beratnya masalah ini. Buru-buru, dia menghubungi Martial Dragon dan memerintahkan, bela diri, segera pergi ke menara tebing. Mengapa? Bukankah kita seharusnya mengepung tim Ye Feng? Martial Dragon bertanya. Jangan tanya, cepat ke sana. Ye Feng memimpin serangan ke menara itu. Para pembela di sana tidak akan bertahan lebih lama lagi. Urgensi dan kecemasan merobek Kaisar 9 Naga. Dia hanya menempatkan 25 pemain di menara tebing. Si Feng dapat dengan mudah menangkapnya dengan 50 hingga 60 pemain. Dimengerti. Ketika naga bela diri melihat kepanikan 9 naga kaisar, dia menyadari beratnya masalah ini. Dia segera memerintahkan timnya untuk mengubah arah menara tebing. Namun, beberapa detik setelah Martial Dragon memberi perintah, semua orang di tim 9 naga kaisar kehilangan satu tumpukan penggemar menara mereka, meninggalkan mereka hanya dengan 2. Ekspresi 9 naga kaisar berubah marah. Benang harapan yang dia pegang telah dihancurkan. Apa yang tidak diketahui oleh 9 naga kaisar adalah bahwa, di antara 25 pemain yang mempertahankan menara kuno, domain api Si Feng telah membegal lebih dari 15 secara instan. Sementara itu, Si Feng memimpin tim beranggotakan 100 orang. Bahkan jika pembela memiliki 30% buff pada atribut dasar dan pengurangan kerusakan, mereka kalah jumlah. Selanjutnya, Si Feng memiliki beberapa pemain tingkat 2 di sisinya. Bahkan dengan buff, atribut dasar pembela menara tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Si Feng dan rekan-rekannya. Ye Feng, 9 naga kaisar berteriak saat siaran langsung diputar ulang di benaknya. Dia tahu setiap kartu truf yang dimiliki Phoenix Rain, dan tidak satu pun dari kartu truf itu yang memungkinkan pemain untuk menyeberang sejauh itu dalam waktu sesingkat itu.
Kedatangan tiba-tiba dari tim Si Feng pasti menjadi perbuatan sang pendekar. Tanpa 3 penggemar menara tim, akan menjadi sangat sulit untuk menangkap perkemahan monster. Bahkan mungkin mustahil. Selain Grand Lord khusus di jantung perkemahan, mereka juga harus berurusan dengan 4 Grand Lord biasa di sampingnya. Tanpa 3 tumpukan pertahanan dan perlawanan magic yang melemah, timnya tidak bisa memberikan kerusakan yang cukup pada bos dengan atribut mereka. Semuanya, dengarkan. Selain pemain yang mempertahankan menara kuno, kalian semua akan mengikutiku ke menara tebing. 9 naga kaisar mengumumkan setelah menarik napas dalam-dalam. Bela diri, beritahu anggota Miracle dan minta mereka berkumpul di sana juga. Saya menolak untuk percaya bahwa Ye Feng dapat menghadapi kita semua. Meskipun dia telah kehilangan menara kuno, dia masih memiliki keunggulan numerik. Bahkan jika Si Feng memiliki lebih dari 100 pemain, dia masih bisa merebut kembali menara itu. Di tempat lain, ketika Phoenix Rain, yang saat ini mengalihkan perhatian bawahan 9 naga kaisar, melihat buff menaranya meningkat setumpuk, dia tertegun. Apa? Dia benar-benar berhasil. Phoenix Rain tidak dapat mempercayai matanya ketika dia melihat jendela statusnya, tetapi ketika dia membaca pembaruan terbaru tentang gerakan 9 naga kaisar, kegembiraannya hilang. Dengan tergesa-gesa, dia memperingatkan rekannya melalui obrolan tim. Ye Feng, Kaisar 9 Naga sangat marah. Dia mengumpulkan semua tenaga yang tersedia ke lokasi Anda. Anggota Miracle juga sedang menuju ke arah Anda. Kami memperkirakan sekitar 400 pemain bergerak ke arah Anda. Anda tidak bisa mempertahankan menara. Kamu harus mundur. Petik 2. Meskipun pencapaian Si Feng membuatnya senang, perbedaan antara kekuatan kedua belah pihak sangat besar. Dia harus mengakui bahwa trik kecil seperti ini tidak ada artinya di hadapan kekuatan absolut. Tidak apa-apa. Biarkan mereka datang, kata Si Feng, tersenyum tipis saat membaca laporan itu. Benar, pihakmu harus bersiap-siap. Situasi ini mungkin merepotkan jika dia tidak berada di Pulau Guntur, tetapi pemain tidak dapat meraih kemenangan di sini dengan pasukan yang lebih besar. Bersiap untuk apa? Adakah cara yang bisa kami bantu? Phoenix Rain bertanya. Tidak, bersiaplah untuk merebut menara Anda, kata Si Feng acuh tak acuh. Ini, Phoenix Rain tidak bisa berkata-kata. Menara di depannya dipertahankan oleh 42 pemain. Selain itu, naga darah memimpin pertahanan. Meskipun dia memiliki 80 pemain, mereka tidak akan pernah bisa merebut menara sebelum bala bantuan 9 naga kaisar tiba. Bersantai, aku akan membantumu dengan itu, kata Si Feng. Bantu kami, Phoenix Rain tercengang. Untuk sesaat, dia bahkan mengira dia salah dengar. Si Feng memiliki cukup banyak masalah di pihaknya. Bagaimana dia bisa membantunya? Meskipun dia merasa kata-kata Si Feng sulit dipercaya, sebagian dari dirinya tidak bisa begitu saja mengabaikannya. Dari beberapa pernyataan gila pria itu sejauh ini, dia tidak pernah gagal untuk melaksanakannya. Saat aku menyuruhmu menyerang, serang dengan semua yang kamu punya. Serahkan sisanya padaku, Si Feng menginstruksikan. Pihak saya masih harus bersiap. Sementara itu, cobalah untuk memancing sebanyak mungkin orang keluar dari menara. Phoenix Rain tidak punya jawaban. Tidak ada yang bisa dia katakan tentang pendekatannya yang sederhana, namun cara Si Feng berbicara tentang rencananya membuatnya tampak seolah-olah keputusannya sudah jelas. Setelah hening beberapa saat, dia menghela nafas dan berkata, saya mengerti. Aku akan meminta orang-orangku untuk memancing mereka keluar. Menit demi menit berlalu. Sementara tim gabungan Nine Dragons Emperor dan Miracle yang terdiri dari 400 lebih pemain bergegas menuju menara kuno Si Feng, dia mengambil waktu istirahatnya yang manis. Setelah cooldown Domain Flame selesai, dia memberitahu Phoenix Rain, serang. Tidak terlalu memikirkan masalah ini, Phoenix Rain memimpin tim yang terdiri dari 80 orang untuk menyerang menara Blood Dragon. Phoenix Rain, kamu mendekati kematian. Ketika Blood Dragon melihat tim Phoenix Rain berlari ke arahnya, dia mempersiapkan timnya untuk bertempur. Pada saat yang sama, dia membuka jendela komunikasi untuk menghubungi Kaisar 9 Naga. Saat Blood Dragon hendak melaporkan perkembangan baru ini, sebuah sosok muncul di langit. Sosok itu tidak lain adalah Si Feng, yang telah muncul menggunakan skill aktivatable pertama Aura of Space, Space Movement. Sebelum ada yang bisa bereaksi, Si Feng menggunakan Flame Domain sekali lagi. Pilar api yang menjulang tinggi membakar lebih dari setengah dari tim bertahan sampai tiada. Hanya selusin pemain, yang bereaksi cepat, lolos dari AOE tepat waktu.
Setelah menggunakan domain api, si Feng muncul di hadapan naga darah. Phantom Kill. Flame Burst. Menggunakan Flame Burst bersama doppelgangernya, bahkan naga darah yang terampil pun tidak berdaya melawan si Feng. Meskipun Blood Dragon secara naluriah mengaktifkan skill penyelamatan nyawa, setiap serangan dari Flame Burst menghasilkan puluhan ribu kerusakan. Dalam sekejap mata, boneka naga darah tergeletak di kaki si Feng. Para pemain musuh tercengang. Rantai komando mereka berubah menjadi kekacauan. Dengan sangat cepat, anggota Phoenix Rain memusnahkan musuh mereka. Ketika 9 naga kaisar dan orang-orangnya kira-kira 10 menit dari menara tebing, mereka menyadari bahwa mereka telah kehilangan tumpukan penggemar menara lainnya. Apa yang sedang terjadi? Apa yang terjadi? Kebingungan mewarnai ekspresi 9 naga kaisar saat dia melihat jendela statusnya. Pavilion Master, Ye Feng muncul dan menyerang menara Brand Guild Leader Blood Dragon beberapa saat yang lalu. Salah satu pengintai di luar pulau Guntur dengan hati-hati memberitahunya.